Oke, Daytona Anima tenaganya dari standar 24 horsepower bisa di-upgrade menjadi 30 sampai 35 horsepower bahkan dengan harga cukup 2 jutaan aja. Kok bisa sih Bang? Nah, ikutin terus pemaparan Mister berikut ini. Si mesin Daytona di-upgrade. Nah, standarnya aja udah lebih dari cukup di mana tenaga 24 horsepower, lebih gede dibanding dengan Tiger, lebih gede dibanding dengan Scorpio 225. Padahal ini cc-nya cuma 187 cc, tapi tenaganya bisa lebih besar daripada motor pada umumnya. 24 horsepower dengan cc hanya 187. Ya, kalau dibulatkan 190. Nah, gimana sih Bang cara mengupgrade-nya? Ternyata Daytona juga menyediakan upgrade menjadi 35 horsepower. Buset, dari 24 menjadi 35 horsepower. Tapi paketannya ya lumayan mahal juga. Tapi kita punya alternatif. Dengan cukup 2 jutaan saja, kita bisa mengupgrade si Daytona Anima menjadi kisaran 30 horsepower. 30 horsepower sungguh sangat besar ya Gan ya. Nah, apa aja sih Gan dengan hanya upgrade modal 2 jutaan bisa membuat si Daytona Anima menjadi lebih kencang 30 horsepower. Nah, ini dia. Mister akan bahas tuntas ya Gan ya. Karena kebetulan Mister udah buat sejak ya udah agak lama sih, sejak setahunan yang lalu, dan udah terjual paketnya itu udah 2 sampai 3 paket ya Gan ya. Atau Agan juga bisa lakukan sendiri. Nah, ini tipsnya ya Gan ya. Nah, sebelum lebih lanjut tentang upgrade apa sih yang dilakukan Daytona Anima dengan modal 2 jutaan menjadi sekitaran 29 sampai 30 horsepower. Nah, sebelumnya kita bahas juga dulu ya. Ternyata Daytona mengeluarkan paket kit untuk si Daytona Anima ya, senilai ya harganya lumayan sih, tapi tenaganya jadi gede. Jadi sebelum kita bahas yang ada di depan ini, kita bahas sekilas dulu ya, karena Daytona Anima menyediakan upgrade part ya langsung dari pihak Daytona Jepangnya ya. Upgrade kitnya itu dari 24 horsepower menjadi 35 horsepower. Sebetulnya udah saya bahas di video lama saya, tapi ini bahas lewat aja ya. Paketnya lengkap ya. Tapi memang harganya tahu sendirilah mahal sekali, kisaran 15 sampai 20 jutaan, hampir sama dengan harga mesinnya ya. Jadi upgrade kitnya itu lumayan mahal, salah satunya. Nah, ini kita bisa lihat ya kan ya. Ini upgrade kit dari pihak Daytona langsung ya. Ada paket bore up 210 cc-an ya ini ya. Ya 212, 210-an gitu. Terus ada magnet racing kit. Terus ada piston dengan Hikom ya. Terus ada piston forget, terus ada knock and as racing, terus ada dan lain sebagainya, bahkan sampai kampas kopling. Terus banyak kemarin itu, nanti sediakan sellingnya di deskripsi. Gasket compression, terus ini per kopling dan lain sebagainya ada, nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Itu kisaran upgrade kitnya sekitar 15 sampai 20 jutaan ya Gan ya. Tapi kita bisa mengupgrade cukup hanya dengan 20 jutaan, kita dapat 30 horsepower. Caranya seperti apa? Ini dia. Gak ada rotan, akar pun jadi ya Gan ya. Jadi lupakan harga upgrade antara 15 sampai 20 juta. Kita bisa melakukan dengan upgrade hanya modal 2 jutaan. Pertama yang paling mudah tentu kita memakai. Nah, ini seperti kita ketahui kalau di Jepang sana melakukan uji mesin Daytona ini menggunakan PE28. PE28 itu menghasilkan 24 horsepower ya kan ya. Nah, yang paling simple kita bisa menggunakan karburator di atas 28 ya. Yaitu ukuran 30 ya kan ya, baik PE atau PWK ya. Misalnya contoh ini ya, merek abaikan ya, ini misalnya saya pakai CPO ya, atau misalnya pakai Sunward dan lain sebagainya, misalnya PWK ya, mulai ukuran 30 sampai 33 untuk yang standar ya. Jadi standar Daytona bisa memakai sampai ukuran 33, 34 masih oke lah, misalnya ini pakai 34. Itu menaikkan horsepower ya kisaran 1 sampai setengah horsepower dengan ganti karburator lebih gede ya kan ya. 1 sampai 1,5 horsepower dengan mengganti karburator gede, misalnya dari 28 ya yang dites Daytona Anima untuk mesin ini, yaitu menghasilkan 24 horsepower. Ketika memakai PE30 menghasilkan tambahan berarti 1 sampai 1,5 horsepower. Selanjutnya kita bisa mengupgrade pengapian memakai coil racing. Bebas coil racing apa aja ya. Jadi pengapian meningkat, pembakaran semakin sempurna, otomatis tenaga makin gede. Nah, di sini saya contoh memakai CPO Cool Power. Ini sebagai contoh ya. Ini saya pribadi ya memakai CPO Cool Power tuh, itu terpasang ya kan. Udah dibahas juga. Bahkan selain kencang lebih irit ya.
Ini dengan mengganti koil bisa menaikkan tenaga 0,5 sampai 1 horsepower ya, 0,5 sampai 0,8. Anggaplah 0,5 sampai 1 horsepower ya, dengan hanya mengganti koil aja. Tuh udah naik berapa ya karburator, 1 sampai 1,5, maksimal ukuran 33 ya. Kalau 34 lebih gede lagi, tapi kita sampelnya ambil contoh ukuran 30, naik 1 sampai 1,5 horsepower. Nah, selanjutnya ada juga menaikkan kompresi. Nah, menaikkan kompresi ada sebetulnya ini mau nggak mau kita bisa custom ya. Atau bisa juga beli yang udah jadi yang Hikom. Nah, ini Hikom, ini heat compression tuh ya. Ini nah ini sebagai perbandingan ya, ini untuk standar. Untuk standar ya ini flat begini, tapi kompresinya udah tinggi standar juga. Ini yang Hikom tuh ya. Yang Hikom ini lebih jenong lah kasarnya begini. Ini sebetulnya bisa custom juga. Ini bisa menaikkan kompresi ya lumayan 1 sampai 2 banding 1 ya. Kompresinya naik, otomatis torsinya dan powernya dapat ya, lebih dapat. Nah, itu ya. Menaikkan torsinya juga naiknya itu sekitar ya banyak lah 2 kgm-an lah. Nah, itu ya. Itu paket ecek-ecek ya. Taruhlah misalnya koil 200 ribuan sampai 300 ribu, karburator dari mulai 300 ribuan sampai ya 1 jutaan lah kasarnya seperti itu ya. Nah, ada lagi upgrade yang ini signifikan banget, bisa menaikkan horsepower 3 sampai 4 horsepower ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bore up 210 cc. Kebetulan saya udah menjual paketnya itu udah 2 yang terjual. Ini sisa 2 ya. Kalau yang mau bisa nanti chat saya. Atau bisa bikin sendiri juga. Nah, saya kasih tahu rahasianya kan ya. Nah, kan Daytona seperti yang dijelaskan di awal menyediakan upgrade kit, tapi harganya ini untuk blok ini, bentar. Nah, harga untuk upgrade kit ini yang merek Daytona ini harganya sekitar ini ya, sekitar 6 jutaan. Itu 6 jutaan belum ongkos kirim, dengan ongkos kirim dan pajak ya kehitung 7 jutaan ya. Untuk merek Daytona. Dan di Cina juga ada yang ngejual tapi bukan merek Daytona. Jadi aftermarket, tapi nggak terlalu bagus sih, harganya 4 jutaan ya. 4 jutaan ya. Harganya 4 jutaan, belum pajak, belum ongkir dan lain sebagainya ya kan, di Cina sana ya ada. Tapi bukan merek Daytona, bore up 210-an. Nah, itu versi mahal. Sekarang kita bisa buat versi murah terjangkau. Seperti yang saya lakukan, yang udah saya jual beberapa paket ya kan ya. Ini saya membore up menggunakan boring diesel ya. Saya bore up menggunakan boring diesel ya. Saya bore up menggunakan boring diesel. CC-nya sekitar 210-an ya. Nah, menggunakan pistonnya ini ya. Pistonnya udah terbentuk ya, udah coakan pistonnya udah ada, tinggal pakai aja. Tuh ya. Bisa juga misalnya, nah ini contoh ada satu lagi juga. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi ini ya kisaran hanya dengan 2 jutaan lah ya. 2 jutaan untuk blok aja, ngerubah di tukang bubut, ganti boring diesel. Karena boring diesel itu tahu sendirilah, mobil diesel itu kompresinya sangat tinggi. Karena mobil diesel pembakarannya itu tidak pakai busi, tapi dengan tekanan kompresi yang sangat tinggi. Makanya boring diesel banyak dipakai mekanik balap atau yang suka kebut-kebutan, atau yang paham mesin biasanya boring diesel, inner diesel suka dipakai di motor. Itu mantap kan ya, kekerasannya beda juga dengan yang boring biasa. Nah, selanjutnya custom piston ya. Nah, ini udah siap pakai. Nah, sebetulnya selain untuk mesin Daytona, ini bisa juga untuk Jongseng ya, JS190. Nah, bore up juga berlaku untuk mesin Jongseng JS190 ya kan. Kebetulan ini lagi saya bongkar sedikit ya. Nah, begini ya. Bisa juga berlaku untuk mesin Jongseng JS190. Ya. Cuma nih ya tinggal nyoak doang, karena Jongseng kan 2 klepnya, tinggal nambah coak di sini doang. Nah, tinggal nambah coak di sini doang lah. Kalau Jongseng tinggal ini ya paling nambah 50.000 lah untuk nyoak ini ke tukang bubut ya kan. Untuk bisa dipasang di Jongseng. Sebetulnya ini berlaku juga untuk Jongseng ya kan ya. Nah, selain itu ya, harganya yang kita dapat ini sekitar 2 jutaan ngerubah ya. Saya sekitar 2.200.000-an dengan boring diesel, dengan bahan blok, dengan piston, dengan lain sebagainya. Ini sekitar ya taruhlah 2 jutaan lah, 2.200.000, 2 jutaan. Nah, ini versi 220 cc ini, 210 cc ini bisa menaikkan power 3 sampai 4 horsepower ya. Didukung dengan koil, dengan karburator lah ini 2 jutaan, tambah karburator 300 ribuan seperti yang saya pakai nih kalau nggak percaya.
Tuh ya, bentar saya perlihatkan ya. Seperti yang saya pakai tuh. Takutnya dibilang bohong. Tuh, ini ya. Saya merek CPO ya kan. Saya pakai pribadi ya. Merek sebetulnya bebas, apa aja saya pakai ini. Taruhlah 200 sampai 300 ribuan, boring 2 jutaan, coil 200 ribuan. Ya hanya dengan 2 jutaan power naik ya. Disumbangkan oleh ya, kita hitung aja ya. Nih, kita hitung matematis aja ya. Ya. Contoh misalnya, karena udah ada yang ngetes juga ya kan ya. Dengan bore up 210 cc-an itu naik 3 sampai 4 horsepower. Ini naik 4 horsepower ya kan ya. Taruhlah paling kecil 3 horsepower ya. Kita hitung matematis aja ya. Kita hitung matematis aja. Misalnya kita hitung matematis aja, misalnya bore up ini taruhlah 3 sampai 4, 3 aja paling kecil ya, 3 horsepower ya. Terus tambah ya karburator menyumbangkan 1,5 horsepower ya. 1,5 kalau kita pakai ukuran 30 atau 31 atau 32 ya. Terus coil menyumbang 0,8 ya, dibulatkan 1 aja ya. Terus kita totalkan 5,5 ya. 5,5 tambah 24 horsepower menjadi 29,5 atau ya kita bulatkan 30 horsepower. Dengan harga cukup 2 jutaan ya. Kita hitung ya, misalnya blok ya. Taruhlah 2.200.000 ya. 2.200.000 ya, terus apalagi tadi itu? Tambah karburator saya yang seperti yang saya pakai, taruhlah 300.000 ya. Terus tambah coil ya, taruhlah 200.000. Total hanya 2.700.000, nggak sampai 3 juta ya, jadi 2 jutaan kan. Dengan uang 2.700.000-an ya, kita bisa menaikkan tenaga jadi 29,5. Naik 5,5 sampai 6,5 horsepower. Sungguh sangat besar ya kan ya. Dari 24 horsepower menjadi 30-an horsepower dengan hanya modal 2 jutaan ya. Kecuali kalau kalian punya uang lebih, bisa beli langsung di paketan Daytona, itu tenaganya 35 horsepower. Wajar ya, karena diganti magnet, diganti knock and racing juga, terus diganti piston yang high dome lagi juga ya kan ya. Jadi ya wajar ya. Kalau dengan dana 15 sampai 20 jutaan itu dapat 35 horsepower. Tapi kalau dengan dana 2.700.000 ya, udah lebih dari cukup kita mendapatkan power sekitar 30-an horsepower. Jadi ya pilihan kembali kepada Anda. Mau paket murah seperti saya udah ngejual kebetulan. Saya pribadi ya masih pakai yang itu, yang standar ya, 187 cc. Tapi nanti bisa juga di-upgrade ya. Kalau kalah drag bisa pakai ini ya. Tapi sekarang pakai itu belum saya pasang ya. Cuman bikin-bikin orang. Jadi awalnya banyak yang konsultasi nge-DM ke Instagram saya. Di Instagram saya Bang Pedro si Mister. Bang, gimana cara meningkatkan performa JS? Akhirnya saya bikin paket bore up ya. Paket bore up, pakai liner diesel udah saya rubahkan jadi tinggal PNP ya. Tinggal PNP udah siap gas, siap tempur dengan tenaga menjadi 30 horsepower. Pakainya yang ini 2 jutaan, 2.200.000-an, 200 ribuan, 300 ribuan. Kalau ini ya bisa dirubah lagi juga, misalnya di reamer, di superplowkan lagi juga, itu ya total ya ini 300 dengan ngerubah misalnya dan lain sebagainya, taruhlah 700-800, tapi lebih kenceng lagi tenaganya, yang jelas lebih dari 29,5 sampai 30 horsepower. Nah itu ya, paket kencang modal 2 jutaan untuk Daytona Anima bisa juga diaplikasikan untuk JS Jongseng 190 ya. Cuma kalau Jongseng mungkin dari 16,5 ya tambah 5,5 horsepower. Jadi kalau Jongseng sekitar 22 sampai 24-an horsepower ya. Jadi hampir mirip dengan Daytona Anima ya. Lumayan lah, dari Jongseng standarnya kan 16,5 tambah ya sekitar 22 sampai 24 horsepower, tentu sangat menaikkan performa ya. Nah, jadi itu ya, dengan modal 2 jutaan kita bisa menaikkan performa upgrade si Daytona Anima atau Jongseng JS190. Oke, mantap. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya tentang si mesin Daytona. Mantap, gaspol. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Patrick.